Selamat datang, Mystikus Channel. Sang pelayan makam Sunan Derajat itu bertutur, kemunculan gambar ikan berbadan 3 menjadi tanda munculnya wali yang mengguncang dengan akhlaknya. Ikan saja sudah penuh dengan keistimewaan, terlebih jika itu berjumlah 3 yang dimanunggalkan dengan 1 kepala. Setidaknya ada 3 versi simbol ikan berbadan 3 yang bisa kita jumpai saat ini. Satu di antaranya terdapat pada bendera atau Dwaja, Keraton Kacirebonan yang sudah ada sejak tahun 1808 Masehi. Lambang Kesultanan Kacirebonan ini bernama Iwak, singkatan Ikhlas ing Awak, yang bermakna keikhlasan atas ketetapan Tuhan terhadap diri manusia, nafs. Simbol pada lambang tadi juga menggambarkan manunggalnya rasa seorang hamba terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ikan menggambarkan tingkatan seseorang yang sudah mencapai jati diri yang menerima segala ketentuan ketetapan Sang Pencipta. Kepala ikan melambangkan keesaan. Sedangkan badan ikan melambangkan zat, sifat dan afal, perbuatan, Tuhan. Di atas ikan terdapat mahkota sebagai simbol orang yang mengenal Tuhannya dan yang telah menguasai dengan sebenar-benarnya ilmu makrifat. Orang semacam ini disebut sebagai Tajul Arifin, yaitu mahkota orang-orang arif yang telah mencapai derajat makrifat. 2 simbol ikan berbadan 3 juga terdapat dalam buku Sunan Derajat dalam Sejarah dan Warisan Ajarannya, karya Hidayat Ihsan, SH. Terdapat tulisan Arab Jawa Pegon di tengah-tengah ketiga ikan. Inti dari tulisan itu menyatakan bahwa meski terlihat secara dohir ada 3 buntut ikan, tetapi sesungguhnya wujudnya adalah tunggal. Di atas buntut ikan paling atas tertulis, Allah, dan Ahadiyah, bawah sebelah kiri tertulis, Muhammad, dan Wahdah, bawah sebelah kanan tertulis, Adam, dan Wahidiyah. Ada 3 nama di sini, Allah, Adam, Muhammad. Dan ada 3 sifat tertulis, Ahadiyah, Wahidiyah, Wahdah. Kalau Ahad itu adalah puncak dari sifat Allah yang berdimensi kemahaesaan, maka pada Ahadiyah, kemahatunggalan dan kemahaesaan Allah teraksentuasi, terfokuskan atau diberi penekanan. Ahad, seperti dalam ayat, Qul Wallahu Ahad, katakanlah, Dia Allah Maha Esa, menunjukkan kemahatunggalan dan kemahaesaan Allah. Di sini tidaklah dikenal sifat, asma, atau af'al Allah. Baru dalam Wahdah muncul kesatuan dalam kesendirian. Di sini baru muncul ide penciptaan alam semesta. Dan saat Allah menyatakan, kun, jadilah, maka muncullah Wahidiyah. Jadi jika nama Allah disandingkan dengan Ahadiyah, itu karena hanya Dialah Sang Maha Tunggal. Wahdahnya Allah terdapat pada Muhammad karena cahaya dan ruh beliaulah yang pertama kali diciptakan sebelum Allah menciptakan yang lain. Dan saat Allah menyatakan, kun, maka terciptalah, Wahidiyahnya, berupa Adam sebagai manusia pertama yang Dia ciptakan setelah makhluk-makhluk lainnya. Ahadiyah, Wahdah dan Wahidiyah merupakan 3 pertama dari martabat 7, sebuah konsep ketuhanan yang pertama kali dikemukakan oleh Ibnu Fadilah, seorang sufi dari India. Ajaran ini dipengaruhi oleh Ibnu Arabi yang diadopsi oleh para sufi di tanah Jawa. Salah satunya adalah Raden Ngabehi Ronggowarsito. Menurut ajaran martabat 7, Tuhan menampakkan diri dalam 7 tingkatan atau martabat, Ahadiyah, Wahdah, Wahidiyah, Arwah, Misal, Ajsam, Insan Kamil. 3. Adapun simbol yang ketiga tentu saja yang sudah akrab di tengah-tengah para ikhwan Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah PP Suryalaya, Bahrul Hayat, Lautan Kehidupan. Tidak ada tambahan teks atau simbol lain di sini kecuali beberapa ibarah berbahasa Sunda Jawa dan Arab di 3 tubuh ikan tersebut dengan tulisan Arab Jawa Pegon. Simbol ini kita ketahui dari Guru Agung Abah Anom, dari Yang Mulia Abah Sepuh. Iya, Abah Sepuh adalah sang pemegang silsilah ke-36. Di mana nanti ada hubungan erat angka 36 ini dengan 3 ikan. 4 gambar ikan berbadan 3 juga terdapat dalam sebuah kitab berjudul Al-Insan Al-Kamil. Ikan dan Peradaban Dunia. Abah Sepuh berwasiat, dengan sebuah wasiat agung berisi, Rohmatan lil Alamin, Kajembaran Rahmaniyah, yang diberi nama, Tanbih. Dahulu Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendeklarasikan Piagam Madinah, sebagai bentuk komitmen beliau membangun sebuah peradaban dunia.
Maka tanbih pun merupakan deklarasi sebuah peradaban yang hendak dibangun oleh Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah PP Suryalaya atau Tekian PP Suryalaya. Peradaban adalah tatanan di mana masyarakatnya menjunjung tinggi norma, menjalankan ajaran agamanya dengan jujur dan tulus, meletakkan apapun tepat di tempatnya masing-masing, serta menjalankan kewajiban dan haknya dengan sesungguhnya. Simbol ikan berbadan tiga, dari aspek sosial mengajarkan kebinekaan. Betapa semua kita berbeda satu dengan lainnya, wujud dohir kita tampak beraneka ragam, namun sesungguhnya semua mempunyai titik yang satu. Semua adalah sama-sama sebagai hamba Tuhan, Bhinneka Tunggal Ika. Para pendiri bangsa Indonesia kiranya sudah paham hakikat simbol ini. Maka mereka taruh Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dari Pancasila. Dari aspek politik, apapun partaimu, warna benderamu, itu hanyalah badan-badan ikan yang kepala kemaslahatannya bergabung menjadi satu. Dari aspek budaya, semua kebudayaan yang ada adalah badan-badan dengan kepala satu, yakni budidaya, akal budi. Dari aspek ekonomi, kaya miskin adalah buntut-buntut dari satu kepala, tidak ada kaya kalau tidak ada miskin. Bahkan orang kaya kehilangan kemungkinan mendapat surganya jika tidak ada orang miskin. Bagaimana dari aspek tauhidnya? Allah memberi ilham kepada bangsa Arab untuk memberi nama hewan air ini dengan nama samak. Dalam kaidah hisab Jumal Syugro, nilai samak, ikan, adalah, sin, sama dengan 6, mim, sama dengan 4, kaf, sama dengan 2, dijumlah menjadi 6 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 12. Apa itu angka 12? Seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa 12 adalah angka yang mewakili kalimat, La ilaha illallah, dan ismud zat, Allah. Kenapa harus ada 3 ikan yang dimanunggalkan? Banyak tafsir terkait ini. Di antaranya karena 3 adalah tajfir dari 12, 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 adalah jumlah jenis huruf yang ada pada nama agung, Allah, alif, lam, ha. Dan dari 3 jenis huruf inilah, Allah menciptakan kalimat agungnya, yakni kalimat, La ilaha illallah. Kalimat tahlil ini hanya terdiri dari 3 jenis huruf saja, dan ketiga jenis huruf itu diambil dari nama sang pemiliknya. 3 juga merupakan rukun agama, Islam, iman, ihsan. Ada 3 hukum taklifi, halal, haram, syubhat. Dalam jalan sufi dikenal 3 macam, syariat, thariqat, hakikat. Juga pemaknaan sufi, zakir, madzkur, zikir. Ada 3 jenis sufi, awam, khos, khawasul khawash. Proses sufi berlangsung dengan 3 tahap, taholi, tahali, tajali. Juga 3 adalah bilangan minimal zikir jahar. Bila ada 3 ikan, dan 1 ikannya bernilai abjadiyah sama dengan 12, maka 3 ikan berjumlah 36, 12 ditambah 12 ditambah 12. Apa itu 36? 36 adalah nomor ahlu silsilah, yang ditempati oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Abah Sepuh. Dari cikal bakal beliaulah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Tekian, disematkan dengan nama Pondok Pesantren Suryalaya. Sebab, beliaulah sang pendiri PP Suryalaya. Dari beliau, kalimat tauhid dan ismud zat disebarkan dan ditanamkan. Nilai-nilai hakiki dari angka 3 di atas diperjuangkan, diajarkan, diamalkan, diamankan dan dilestarikan. Dan dari beliau jugalah simbol ikan berbadan 3 diwariskan. Bertambah syukur kita karena hingga detik ini masih terus dibimbing, dididik, ditauladani dan diantarkan oleh satu dari 3 ikan makrifat. Dengan 1 surah Al-Fatihah, 1 surah Al-Ikhlas, 1 surah Al-Falaq dan 1 surah An-Nas, untuk kejayaan agama dan negara serta untuk peradaban dunia. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.